Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NPM 1804041117, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Mitra Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai akad penggadaian, yaitu Qardul Hasan. Jadi, pengertian Qardul Hasan adalah akad pinjaman dari bank yang disebut dengan mukrid kepada pihak tertentu yang disebut dengan muqtarid, yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Mukrid dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtarid. Kemudian, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Qardul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tahwi atau akad saling membantu komersial. Pembiayaan Qardul Hasan untuk pinjaman pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima, yang diprioritaskan bagi perusahaan kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun. Selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, di mana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi. Selanjutnya, mengenai landasan syariah akad Qardul Hasan, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 11 dinyatakan bahwa siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Landasan dalil dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dalam hadis dinyatakan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad berkata, bukankah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Habban dan Baihaqi. Demikian juga para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam hubungan muamalah. Islam memegang prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama prinsip at-tawun, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Prinsip atau tolong menolong merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan akan sikap kasih sayang sehingga akan terciptanya persatuan atau gotong royong. Kemudian mengenai prinsip menghindari atau al-iktinas. Prinsip al-iktinas dimaknai sebagai tidak menahan uang atau dana dan membiarkan menganggur atau idle dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Rukun dan syarat Qardul Hasan. Transaksi qard dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
Yang pertama, agar qard dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama rukun, yaitu mukrid, yaitu memberi pinjaman, yaitu pemberi hutang harus seorang ahli at-tabaru, layak bersosial. Maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan harta secara mutlak menurut pandangan syariat. Kedua, yaitu muqtarid, yang mendapat barang atau pinjaman, yaitu orang yang berhutang haruslah orang yang ahli muamalah. Artinya orang tersebut harus balik, berakal, waras dan tidak majur, bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kemudian qard, barang yang dipinjamkan, barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya. Kemudian mengenai syarat sah al-qardul hasan, agar perjanjian al-qardul hasan mendatangkan manfaat, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta. Kemudian akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli. Kemudian mengenai manfaat al-qardul hasan, yaitu memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Al-qardul hasan juga merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersil. Kemudian adanya misi sosial atau kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Permanfaatan dana al-qardul hasan, salah satu sumber dana al-qardul hasan dapat diperoleh dari dana zakat yang dipisahkan untuk mengembangkan usaha produktif bagi fakir miskin, serta dana infak dan sedekah yang dihimpun secara profesional. Kelebihan pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui pembiayaan al-qardul hasan antara lain yaitu yang pertama, transaksi qard bersifat pendidik. Dana zakat, infak, dan sedekah sebagai dana sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui pembiayaan al-qardul hasan. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad penggadaian, yaitu tentang al-qardul hasan atau qardul hasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aulia Nindya Putri, HPM 180404 1030, jurusan Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergadaian akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai atau rahan dengan pihak penerima gadai atau murtahin. Pihak pemberi gadai atau rahan atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dilunasi. Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian.
Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagai kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad mudharabah dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut. 1. Rohan mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun, baik yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan. 2. Murtahin melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga marhun yang diberikan oleh rohan sebagai jaminan utangnya. 3. Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin bersama rohan melakukan akad mudharabah. 4. Sesudah selesai dilakukan akad, maka murtahin akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh rohan dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai taksir marhun. 5. Sesudah rohan menerima sejumlah dana dari murtahin, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan marhun. Jika marhun tersebut disepakati untuk dapat dikelola, maka akan ditetapkan mengenai siapa yang mengelola dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan marhun dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad. Landasan hukum mudharabah. Ulama fikih sepakat bahwa mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Ayat-ayat berkenaan dengan mudharabah antara lain ialah 1. Quran Surat Muzammil ayat 20, 2. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, 3. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. As-sunnah yang berkenaan dengan mudharabah antara lain ialah 1. Abbas bin Abdullah Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia, mudharib, harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tarbani dari Ibnu Abbas. 2. Dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu dari ayahnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tunai, muqorodoh atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Landasan hukum ketiga yaitu ijma. Di antara ijma dalam mudharabah adanya riwayat Imam Zuhailadiyah yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah, dan perbuatannya tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Landasan hukum keempat adalah qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah, yaitu menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya ijab dan qabul saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam mudharabah itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang memenuhi kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dapat dalam bentuk perkataan atau ijab dan qabul, atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi atau penyerahan barang dan
pemberian uang. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah terdapat 5 bagian yang harus dipenuhi, yakni orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Syarat mudharabah: 1. Adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. 2. Adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. 3. Terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanamkan modal dengan yang mengelola. 4. Nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus sesuai dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisab, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu. 5. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan makalah. Selain itu perlu diungkapkan bahwa akad mudharabah mempunyai ketentuan, yaitu 1. Jenis barang dalam akad mudharabah dimaksud dalam semua jenis barang yang dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya. 2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan. Sementara ketentuan presentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai atau rahin dengan pengelola barang gadai atau murtahin. Selain hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang gadai atau rahin memberikan hasil keuntungan kepada penerima gadai atau murtahin bila pinjaman uang tunai dimaksud menjadi modal usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Nuralim. Ya, nama saya Ahmad Nuralim, NPM 1804041005 dari Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari sahabat kita Novita Anggraini dan juga Aulian India Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bai Al-Muqayyadah. Bai Al-Muqayyadah ini adalah jual beli barang tetapi tidak dengan menggunakan uang. Maksudnya yaitu transaksi pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Semisal saya memiliki satu buah gitar, ingin saya tukarkan dengan biola. Nah, tetapi saya tidak harus menjual terlebih dahulu gitar saya lalu kemudian saya membeli biola, tapi saya tukarkan langsung dengan biola. Nah, itu disebut dengan Bai Al-Muqayyadah. Bai Al-Muqayyadah ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba fadl dan riba nasai. Lalu kemudian selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam Bai Al-Muqayyadah. Syarat yang pertama, barter tidak menggunakan uang. Kenapa barter tidak menggunakan uang atau Bai Al-Muqayyadah ini tidak menggunakan uang? Karena jika salah satunya menggunakan uang, ini bukan disebut akad Bai Al-Muqayyadah, tetapi disebut Bai mutlak, yaitu jual beli secara biasa. Lalu syarat yang kedua yaitu dua barang yang ditukar ini sama-sama dapat dilihat, bukan barang goib. Maksudnya barang goib, barangnya belum terlihat, belum jelas, jadi tidak mengandung horor atau tidak jelasan. Lalu syarat yang ketiga, kontan. Bagaimana maksud kontan? Di sini maksudnya adalah antara barang si A dengan barang si B yang ingin dibarterkan ini harus sama-sama ada pada saat transaksi. Jadi tidak boleh si A ingin barter dengan si B, tapi si A ini tidak membawa barangnya. Barangnya ini diserahkan 1 minggu kemudian setelah akad
sepakat barter, tetapi si B sudah menyerahkan terlebih dahulu. Ini tidak diperbolehkan. Apabila barter ini memesan terlebih dahulu, lebih baik dia menggunakan uang dan menggunakan akad salam, bukan dengan akad bai al-muqayyadah. Karena dalam akad salam kita bisa terlebih dahulu memesan suatu barang dengan membayar secara kontan di awal, di tengah, ataupun di akhir kepada orang yang kita pesan tadi. Lalu syaratnya yang selanjutnya yaitu tidak terdapat riba, baik riba fadl maupun riba an-nasai. Apa riba fadl? Yaitu riba kelebihan. Maksudnya dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya intinya ini emas dengan emas, perak dengan perak, lalu kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Ini jika ditukar itu harus dengan takaran yang sama dan secara kontan. Barang siapa yang meminta kelebihan takaran ataupun memberikan kelebihan takaran, maka itu adalah termasuk riba. Nah, sedangkan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa riba itu sudah pasti haram. Makanya sistem barter sesama jenis ini harus sama takarannya dan juga kontan untuk menghindari riba al-fadl. Sebelumnya saya mempunyai emas 24 karat, ingin saya tukarkan dengan emas 21 karat. Saya memiliki 24 karat seberat 2 gram, ingin saya tukarkan dengan emas 21 karat sebanyak 5 gram. Nah, ini tidak diperbolehkan karena mengandung riba al-fadl. Yang diperbolehkan adalah jika saya memiliki emas 24 karat, jika ingin saya tukarkan, saya barterkan dengan emas 21 karat, takarannya harus sama-sama 2 gram. Lalu bagaimana solusinya? Kan jelas saya rugi nih kalau saya mempunyai 24 karat ingin tukarkan dengan yang 21 karat tetapi takarannya sama. Nah, caranya yaitu kita jual terlebih dahulu emas kita. Lalu kemudian kita mendapatkan uang, kemudian uang itu kita belikan emas yang 21 karat, maka kita akan mendapatkan lebih dari takaran emas yang 24 karat. Jadi kita tidak menggunakan sistem barter atau al-muqayyadah karena itu bisa mengakibatkan riba al-fadl, tetapi kita bisa menggunakan sistem jual beli. Lalu takarannya ini harus sama, lalu dibayar kontan agar menghindari riba fadl dan juga riba an-nasai. Kemudian pendapat ahli mengenai bai al-muqayyadah, menurut Imam Al-Ghazali, dia menyebutkan dalam sebuah kitabnya bahwasanya bai al-muqayyadah ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu terlalu rumit. Kenapa dibilang rumit? Karena harus membutuhkan dua orang ini yang sama-sama membutuhkan barang yang akan dibarter. Contohnya saya memiliki sebuah mobil, lalu kemudian saya ingin barterkan dengan motor. Lalu apakah yang memiliki motor ini ingin membarterkan motornya dengan mobil? Belum tentu yang memiliki motor ingin membarterkan dengan mobil. Bisa jadi yang memiliki motor ingin membarterkannya dengan bahan makanan ataupun dengan lainnya. Jadi terlalu rumit, harus mencari dua orang yang benar-benar membutuhkan dan menginginkan kedua barang yang akan dibarter, sama-sama saling membutuhkan. Lalu yang kedua yaitu kekurangan yang kedua, susah untuk menentukan nilainya. Ini seumpama
satu ekor sapi jika dibarterkan dengan beras, berapa kilogram beras yang setara dengan satu ekor sapi? Ini sangat sulit untuk menentukan nilainya. Apakah ditimbang harus sama, soalnya sapinya 230 kilo, berasnya juga 230 kilo, otomatis yang memiliki sapi rugi karena nilai sapi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai beras. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan solusinya, yaitu dengan cara dikonferensikan ke nilai mata uang terlebih dahulu. Samanya satu ekor sapi dihargai berapa juta rupiah? Dihargai 15 juta rupiah. Maka untuk dibarter dengan beras tadi 15 juta rupiah ini dapat berapa kilogram beras? Samanya dapat 15 ton. Nah, berarti 15 ton bisa dibarterkan dengan sapi, ini baru setara jika sesuai dengan rupiah. Itu solusi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Demikianlah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai bai al-muqayyadah ataupun barter. Semoga dapat kita pahami dan kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.